tidak titik sampai di situ kalimatnya, di sini juga yang salah. Akhirnya ibu-ibu haid, ketika haid dia sudah nggak sholat karena memang haram sholat, ya kan? Dia karena hadas besar. Lalu ada kalimat haid nggak boleh baca Quran. Akhirnya dia free free-nya, ya kan? Artinya free free-nya tuh, iya kan? Dia sudah nggak sholat, baca apa enggak, punya apa enggak, kenapa? Karena diajarinya perempuan haid nggak boleh baca Quran. Akhirnya dia nggak baca apa-apa. Padahal kalimatnya nggak dititik sampai di situ. Orang yang berhadas besar bukan hanya haid ya, nifas termasuk orang junub keluar mani tadi tidak boleh membaca Al-Quran. Arti membaca itu dahulu kemudian yang keluar diucapkan dengan bibir dan didengar oleh telinga sendiri. Itu membaca. Ya, kalau misalnya komat kamit tanpa didengar oleh telinga itu bukan membaca, dan itu kalau lagi haid boleh. Karena tidak disebut membaca. Contohnya perempuan penghafal Quran ya. Perempuan yang menghafal Quran itu kan hari-hari dia wajib mengulangi hafalan itu, ngelancari hafalan itu. Kalau dia haid misalnya seminggu, 10 hari dia nggak ngelancarin kan itu berat. Karena dia harus menghafal. Maka bisa dia melancar itu dengan beberapa cara. Walaupun dia haid, satu diantaranya adalah dia komat kamit tapi tanpa ada suara yang didengar oleh telinga. Karena arti membaca itu diucapkan dengan lisan, didengar oleh telinga sendiri ya, dengan catatan telinganya normal dan dalam kondisi yang tidak berisik atau tidak ribut. Jadi kalau sudah telinganya kedengeran berarti membaca. Tapi kalau itu enggak, itu namanya tidak membaca dan itu boleh ya, satu. Ya, jadi itu disebut membaca itu seperti itu. Yang kedua kemudian kalau niatnya membaca itu bukan untuk membaca Al-Quran, misalnya kemudian dia ada bacaan atau wiritan yang dia ambil dari Al-Quran, wiritannya diambil dari Al-Quran, lalu dia baca dengan niat membaca wirid, maka itu tidak dihukumi membaca Al-Quran. Walaupun dia baca, arti dia baca tadi keluar di lidah dan kedengaran telinga. Istighfar, ada nggak di Al-Quran? Ada. Perempuan ini baca istighfar, niatnya bukan baca Al-Quran tapi baca istighfar, ya kan? Maka berarti kemudian itu tidak membaca Al-Quran. Lagi, apalagi yang bukan Al-Quran, misalnya sholawat. Perempuan haid boleh nggak baca sholawat? Sholawat bukan Al-Quran, maka baca sholawat boleh karena bukan Al-Quran. Kalaupun misalnya istighfarnya ngambil la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, itu istighfar yang ada di dalam atau tasbih yang ada dalam Al-Quran, boleh nggak dia baca? Boleh, tapi dengan niat kemudian membaca tasbih atau baca istighfar, bukan membaca Al-Quran. Kalau niatnya double atau satu doang niat baca Al-Quran baru haram. Atau dia niat dua, saya niat baca Al-Quran sambil baca tasbih, juga haram. Yang boleh hanya satu, niatnya membaca tasbih atau istighfar, tapi tasbih dan istighfarnya diambil dari Al-Quran. Misalnya kalau bapak-bapak tahu ya, baca ratib misalnya, tahu nggak ratib? Nggak tahu. Ada namanya ratib atas, ratib haddad itu kan, itu banyak diambil dari Al-Quran. Tapi ketika dia baca ratib saat haid, dia niat baca ratib, maka itu tidak dianggap membaca Al-Quran. Ya, walaupun banyak diambil dari ratib itu dari bacaan-bacaan yang ada di dalam Al-Quran. Tapi syaratnya orangnya ini memang sudah istiqomah sebelum haid juga baca ratib. Atau lebih mudah lagi contohnya begini. Orang sebelum tidur baca ayat baca ayat kursi. Kan sebelum tidur itu kan disunahkan baca ayat kursi. Ayat kursi Al-Quran bukan? Al-Quran itu jelas sudah begitu perempuan nih haid, dia sudah nggak sholat, mau tidur dia nggak baca apa-apa kemudian karena ayat kursi Al-Quran nggak boleh baca. Kalau dia memang sebelum haid sudah rutin mau tidur baca ayat kursi, mau tidur ayat kursi, begitu haid dia baca ayat kursi dengan niat apa? Satu, dia niat baca zikir, yang kedua dia niat mengistiqomahkan wirid yang sudah dia istiqomah sebelum dia haid, maka itu boleh. Jadi perempuan haid boleh baca ayat kursi sebelum tidur dengan catatan dia sudah memang sebelumnya Aneh juga kalau perempuan begitu nggak haid nggak pernah baca ayat kursi kan, begitu haid baca, itu nggak boleh dan aneh juga kan.
Maksud saya itu begini, perempuan haid itu kalau dia sudah banyak wiritan, ya kalau dia haid jangan putus wiritannya karena rugi benar, dia sudah sholat enggak, ya kan? Lalu bacaan-bacaan yang lain juga enggak, semuanya enggak. Nah ada kemudian pikiran yang sedikit aja kemudian udah